Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Ilahi. Semoga semakin hari keimanan kita, takwa kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'un tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini saya akan memaparkan bagaimana persiapan untuk menyambut tamu agung, tamu yang dinanti-nanti, tamu yang dihormati dan dimuliakan, yakni Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan di mana orang-orang yang beriman ditambah rezeki, bulan di mana ada satu malam, di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih pahala ibadahnya. Oleh karena itu, penyambutan Ramadan ini kalau kita lihat ya, di dalam perintah Allah dalam Al-Quran Al-Karim maupun dalam sunnah-sunnah Nabi, itu yang pertama memang perintahnya adalah kita harus merasa gembira. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira sebab karunia Allah ya, bulan Ramadan ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Quran surat 10, surat Yunus ayat 58. Surat Yunus surat 10, surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu.
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallah. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya. Jadi karunia itu pemberian, rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Fabidzalika, maka dengan kurnia dan rahmat Allah itu hendaklah falyafrahu, hendaklah bergembira. Ya, termasuk karunia Allah terbesar adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk masuk pada bulan yang penuh berkah. Kesempatan kita yang diinginkan, dicita-citakan oleh orang-orang yang ingin sampai ke bulan Ramadan, akan tetapi banyak yang tidak sampai. Makanya mudah-mudahan ketika kita diberikan kesempatan, jangan disia-siakan. Ketika kita menyia-nyiakan Ramadan, berarti kita menyia-nyiakan kesempatan yang sangat luar biasa, yang sangat berharga. Makanya dalam ayat ini, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Kedatangan bulan yang agung, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Huwa ini menunjukkan domir kepada karunia Allah. Nah, karunia Allah ini dan rahmat Allah ini khairun, lebih baik, mimma yajma'un, terhadap apa yang mereka kumpulkan. Jadi sayang sekali ketika Allah kasih kesempatan untuk berjibaku mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, bahkan mendapatkan pembebasan dari api neraka, itqum minan nar. Itu semua Allah katakan khairun, lebih baik, mimma yajma'un, terhadap apa yang mereka kumpulkan. Karena apa yang dikumpulkan oleh manusia itu akan sirna. Yang dikumpulkan oleh manusia itu akan hilang. Yang dikumpulkan oleh manusia itu akan binasa. Yang dikumpulkan oleh manusia itu akan fana. Akan fana. Oleh karena itu, bergembiralah kita semua dalam menyambut bulan yang agung ini. Kurang lebih berapa hari lagi? Sekarang 21, 9 hari lagi. 9, sekarang sudah 21. Nah, kemudian setelah bergembira, dalam penyambutan bulan suci ini tentu kita harus, kalau secara ilahar masa kudu bersih, harus bersih-bersih, baik bersih lahiriah maupun bersih batinnya. Bersih lahiriah maupun bersih batin. Nah, ternyata kita jangan ragu ketika kita membersihkan jasad kita, lahiriah kita, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
perintah Allah ketika dalam ayatnya ketika kita akan memasuki kita akan memasuki tanah suci. Ya, ketika akan masuk tanah suci pun Allah berfirman, "Tsummal yaqdu tafathahu wal yufu nuzuruhu wal yatawafu bil baitil atiq." Jadi hendaklah kalian menghilangkan kotoran-kotoran yang ada kotoran-kotoran yang ada pada badan mereka. Ternyata kan di urang mah ya dari dulu memang diperintahkan untuk keramas gitu ya, bersih gitu kan. Memang benar dalam Al-Qur'an pun diperintah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu yang pertama yang dibahas adalah thaharah, kebersihan. Bahkan airnya saja, alat untuk thaharah saja sudah dibahas. Gitu kan. Nah, apa saja persiapan kita dalam mempersiapkan diri kita, ya, lahiriah dan ya, ruhaniyah kita, tentu harus berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kita perhatikan bagaimana perintah Allah untuk membersihkan kotoran yang ada pada badan kita. Jadi bukan hanya dikuramas hukum. Ternyata perintahnya dalam Al-Quran itu, kita buka Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Sadaqallahul Azim. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Ya, ini kita bahas dulu apa kotoran yang ada pada badan kita itu apa saja. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun minal fitrah." Khamsun minal fitrah ada 5 dari ya, fitrah manusia itu atau kebersihan. Khamsun minal fitrah. Yang pertama, kata Nabi, mencukur kumis. Yo, supaya nanti ada yang dicukur, penting tong orang harus foto ya, gitu. Merapikan bagar domba. Pagar kamu batin. Bagar kata dia. Sama baru berkumis teh waktu Pak RT ya tadi. Jadi abdi melawan langsung ke Pak RT.
Jadi maksud nama dirapihkan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ini seperti apa ya? Seperti heureunya, seperti tabu. Tapi justru Nabi menjelaskan bagaimana kotoran yang menempel di badan itu termasuk ya, bulu kemaluan. Itu kata Nabi mencukur bulu kemaluan. Hanya beli. Dirapihkan apa di bulan? Di dulu. Diri bonding. Kondisi makan tuh dirapihkan, ini dirapihkan di apa di bulan? Saya tidak dari Balik deh. Sibuk dongeng. Kata sahabat Nabi, para sahabat, kami tidak membiarkan ya bulu kemaluan itu tumbuh, tidak kami biarkan selama 40 malam. Jadi batasnya 40 hari harus dibersihkan lagi. Dikoret deh. Tahun-tahun. Mana tahun-tahun dari kemarin. ternyata Sunnah, ternyata sunnah Nabi. 5 ya, khamsun minal fitrah. Coba di searching itunya, apa hadisnya coba. Hadis 5 kesucian. Ya, 5 fitrah. Mana itu 40 hari kalau sebulan sekali Lebih abdul. Cuma Nabi batasan nanti kami tidak biarkan, kami tidak membiarkan itu rambut itu dibiarkan sampai 40 malam. Cina. Ada? Coba. Hah? Sunnah fitrah ada 5. 1. Oh, khitan. Yang dipertamakan khitan. 2. Mencurug bulu kemaluan. Istihdad. Al-istihdad. Yang kedua, mencukur atau mencabut. Di sana apa mencabut? Oh, mencukur. Ya, si bulu ketiak itu harus dicabut. Pokoknya bersih lah. Aya nama kan aya naon lah. Mencabut. Di sana dicabut. Jadi sunnahnya memendekkan kumis, ya mencukur kumis, memendekkan kumis. Terus dan memotong kuku. Eta 5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini seolah-olah tabu, jarang dibahas itu. Bab nu kieu teh teu karasanya eta teh kotoran ternyata. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa itu disebut rambut kekafiran. Ulah yang penting dirapihkan tadi hadisnya. ya kumisannya SPL. Lain. Ya, gimana? Ya, kalau jenggot harus dipanjangkan. Tapi ulah nepikeun ka cenah semakin panjang jenggot semakin goblok cenah. Ayo nu bero. Ayo nu pipitaan. Lumayan. Kecil dengan barulet. Jangan kerincing. Nah, ini ternyata syariat ini dimaksudkan ya justru ketika masuk ke tanah suci, Pak. Ya, ketika masuk ke tanah suci itu ya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu yaitu Baitullah. Jadi berarti kan tanah suci teh awak teh kudu bersih heula. Kudu rugul kabeh kudu bersih. Bahkan ya ketika sudah di Bir Ali
kita ambil mikot ya, ketika di Bir Ali, ketika kita ngambil mikot itu harus sudah siap, sudah bersih, makanya harus mandi. Kemudian sudah bersih semua itu. Mandi kan di Indonesia kan ya. Itu dari itu. Jadi dia mali gara-gara ini terus mali Suka ada isi minum gitu juga kan di mana Mun pas bade hajian di dieu tuh. Ya, Nah gimana? Kalau itu ya bebas soalnya lah hari ini. Hajian mah pintos caket kami langsung ke Mekah. Karena yang nama makin menguat. Iya. Ngikot di Yalam-lam teh. Oh, di Yalam-lam. Luhurna kapal. Oh, iya. Terus Jadi sudah iya tuh mikot. sudah masuk mikot. Jadi pas di Wartosan ya, kita sudah akan masuk mikot nih, siap-siap nih. Gitu kan. Nah, begitu ngalangkung ya di pesawat set, udah di sana niat langsung. Batas mikotnya kan batas tanah suci. Mikot itu adalah pengambilan niat batas tanah suci. Walaupun di atas pesawat itu kita sudah talbiyah ya. Sudah talbiyah di pesawat oke. Gitu. Oh, itu dikuatkan di lam-lamnya. Oh, gelombang kedua. Oh, gelombang kedua di. Iya. Ke Madinah lawan tuh. Ya, kalau ke Madinah dulu, nah kita ngambil mikotnya di Bir Ali. Nah, di sanalah kita harus siap persiapan bersih semua. Nah, di sini kan disebutkan yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini ialah memotong rambut, mengerat kuku. Yang maksudnya malah tadi teh khamsun minal fitrah. 5 perkara yang harus bersihkan. Kan ari terang dalil nama kita bukan hanya keramas gitunya di bulan suci teh segala dicukur dibersihkan persiapan segala dibersihkan karena kenapa ternyata kita tidak akan tahu kotoran yang menempel di bulu-bulu itu, di sela-sela bulu itu kita tidak tahu ada kotoran yang menempel. Makanya harus dibersihkan. Itu, bersih. dapur tuh itu potong rambut mah. Apa? Dapur Iya mah potong rambut mah maksudnya ketika apa? Tahallul. Pertama tahallul. Tahallul oge dari bulannya dari itu mah. Memang sih hari ini mah hanya sebatas deket lah gitunya. Sesuai gitunya. Jika budak akekah, yang penting mah rambutnya dipotong saja. Tapi afdolnya simbolis itu. Dan itu sudah dicukurnya harus orang yang sudah dicukur. Ya. Matakna ketika ya sok marangkal gunting begitu beres sofa marwah. Kan itu sofa marwah sofa marwah sofa. Nah, ketika balik lagi di sini tujuh balikannya ya. Dihitung hiji teh kan? Hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7. 7 teh mereka keluar di dia. Nah, itu tahallul. Ketika sudah pulang balik teh gitu. Ya, 1 di dia heula ya. Di sofa marwah hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7. Nah, dari sana langsung kita keluar dari Masjidil Haram, kemudian ditahallul. Kalau mengenai 5 fitrah itu, ya, itu sunnah para nabi, sunnah fitrah para nabi, para utusan Allah itu senantiasa membersihkan itu semua. Sekali lagi khitan, ya, mencukur bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian ya, memotong kuku dan mencukur kuku. Ada juga yang 10, Pak. Ada yang 10. Ada yang 10 kata Nabi. Naon? Siwak. Setelah siwak kumur-kumur beda. Siwak dengan kumur-kumur berbeda itu. Ada siwak
disikat gigi. Kalau kumur-kumur kan beda. Ya, siwak, kumur-kumur, kemudian istansaqo, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu fitrah itu bersih. Cina purih ka dieu set. Tah. Namanya sunahna puntennya sunahna membasuh hidung itu lain ngasukur gitu. Aduh kade. Ya, maksudnya adalah dimasukkan air ke dalam hidung. Langsung disebrengkeun. Seret ku ieu ku tangan kiri. Dengan kuat Nabi dengan kuat. Seret masukin kemudian dising-singkeun. Bahkan tamat mado wastan sakote diduakeun ada yang pengertiannya tamat mado wastan sako berkumur-kumur dengan menghirup air ke dalam hidung itu disatukan satu ceduk air yang satu masuk ke hidung masuk ke mulut yang satu masuk bari gitu teh bari kenyot kan dia seret langsung dising-sing masing-masing ya itu mah pendapat karena dalam hadisnya watamad mado wastan sako berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Nah, kusabab hadisna terpisah eta. Oh, terpisah jadi dihijikeun. Watamad mado wastan sako air masuk, yang satu masuk ke mulut, yang satu masuk ke hidung. Abi mempraktekkan seperti itu. Ketika kumur-kumur teh diasupkeun sapalih Mario seret kan rada perintah. Nah, nyerang itu sunnah Nabi ternyata. Istansaqo namanya. Menghirup air ke dalam hidung. Set. Lalu dising-singkeun, set. Nah, itu fitrah ya. Kemudian yang ke-9-nya adalah cebok. Omeh. Nah, kira-kira foto omeh. Dan begini isu ini. Hah? Tersunah aduh teh. Itu Belanda. Baru Indonesia. Kecuali tidak ada air. Lain tayamum tapi namina teh naon? Dengan batu teh istinja. Istinja teh ya kenapa ada hukum istinja? Karena di padang pasir itu sulit untuk mendapatkan air. Itu sampai dengan 3 batu kata Nabi. Bisalasatin ahjarin dengan 3 batu. Terus kapoe urangnya. Ya kebayang ya, leuheung anu ngaburuntul mah. Iya, anu main ceret. Ari eta mah ku batu. Wah. Pasirnya panas. Padang pasir. Kata Nabi tidak boleh beristinja itu pakai tulang atau pakai tai binatang. Abang teras bayar teras kayak mah padahal tai onta nunggu teras. Kan bisa jadi dipakai omeh deui enggak boleh. Dipakai istinja. Jadi tidak boleh dengan dengan tulang atau tai binatang. Ya, para sahabat menanyakan, kenapa ya Rasulullah tidak boleh pakai tulang? Karena tulang adalah makanan jin kata Nabi. Oh, sepak pulang kan jin bubur. Apa? Daun. Daun atau daun atuh riweun. Ini kapan-kapan jangan daun itu urusan. Jadi memang ya untuk menyambut bulan suci itu sama dengan ketika kita akan masuk ke tanah suci karena bulannya bulan suci. Kita harus siap membersihkan kotoran yang ada pada badan kita, itu harus dibersihkan. Nah, yang 10-nya yang meriwayatkannya pun poho deui. 10 apa ya? Sudah itu. Anu ngariwayatkeun yang kan? Yang 10-nya apa?
saya lupa lagi dia cenah. Gitu. Ya. Tak ada yang meriwayatkan hadis juga, ada yang menyebutkan. Tapi di sana ada tidak disebutkan. Yang 10-nya enggak ada. Gitu. Jadi cenah atau 10 tapi cenah selain daripada 5 itu nya tadi. Jadi nambahan teh kumur-kumur, siwak, cebok dan istansaqo memasukkan air ke dalam hidung. Nah, satu lagi apa? Lupa lagi cenah kalau ngariwayatkeun teh. Tidak mandi. Tah tahu anu hiji teh naon gitu. Ibak bener enggak sempurna. Ya, ari ibak mah eta mah maksudnya kepada hukum janabat teh ya, maksudnya. Mandi mah maksudnya kepada janabat. Sekali lagi, jadi dalam menyambut tamu agung ini ya bulan suci ternyata lahiriah kita pun harus dibersihkan. Jadi ternyata orang tua kita teh hanya mengajarkan kurama sehukum. Emut lah abdegenya sok-sok buru-buru cara buru-buru kuramas. Bersih kudu mani, cek kolot teh baheula teh. Atuh sore teh geuningan aya nu anu jai mah, aya nu kumaha anu penting geus mandi. Isuk erek puasa. Naon? Rasulullah bersabda yang artinya terdapat 10 hal mengenai fitrah, yaitu memangkas kumis, memelihara jenggot, Memelihara jenggot, eta memelihara jenggot bersiwak, menghirup air, dan memasukkan air ke nya bisa bulu nate memelihara jenggot. bersihan, memotong buku, memasuk persendian, Masuk. setiap mencukur buku meluan dari istrinya dengan air. Nah, termasuknya membersihkan buku-buku. Jadi tarati gitu ya ketika wudu teh. Nah, ya, gitu setelah salat teh cenah dengan jari kelingking Nabi teh. Kemudian membersihkan gitu buku-buku. Mengambil mengatur dah. Naon teh? Antri kita ke sigari. Nyalah, pokoknya mah nu penting mah asa ka ieu we kitu nya benernya asal kacabak mau ngantri mah gitu lah. Dan di nya sahiji 10-na. Matan tadi poho cenah geuningan, aku lupa yang 10-nya. Tapi tadi geus kajawab kunaon? Ku meulih jenggot termasuk fitrah. Dan menurut naon ieu teh mengandung naon teh cenah? Si jenggot teh ada kandungannya tidak dina eta katanya. Betul. Jadi mengandung getek cenah. Iya, seperti mengandung antioksidan cenah itu tah jenggot awon. Ngacaikan gitu. Kan cairan gitu. Semua didesain. Akarnya punya gigi. Akar gigi sih agak gigi. Ada hari jenggot orang-orang Arab mah tuh udah karando. Dan batasnya teh satu kepal, nya sakieu batasnya teh tong panjang teh sakieu. Mun leuwih ti sakieu itu satu ieu cenah satu saukur. Heeh, sakieu lah pokona mah panjangna teh. Nah, itu syariat yang diajarkan oleh para nabi untuk membersihkan kotoran yang ada pada badan kita. Jadi insya Allah ketika akan memasuki bulan Ramadan teh orang ya kita sudah tahu ilmunya nih, sudah harus mulai bersih. Pokoknya mah sadayana kudu dibersihan. Ya, harus bersih semua. Nah, itu baru istilah nama kebersihan jasadiah fisik. Ya, fisik. Nah, kan ada ruhani dan jasmani. Nah, jasmaniah sudah dibersihkan. Nah, kumaha atau membersihkan ruhani? Nah, ini dalam membersihkan ruhani inilah Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa.
Jadi benar-benar matakna cenah la'allakum tattaqun, supaya anjeun jadi jalma nu takwa, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah dalam surat Al-Baqarah diterangkan, dalam surat Al-Imran yang sangat ditekankan apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senang berinfak walau dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ya, wal kazimina al-ghaidh, menahan amarah, dan wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Berarti dalam menyambut Ramadan pun kan ya, syahrul Ramadan adalah syahrus sabr, bulannya kesabaran. Berarti kalah kumaha jelema anu pika keheuleuh, anu nepikeun ka orang seperti apapun kita kesal gitunya. Bulan Ramadan mah wayahna batakna kunaon sok? Seri hampura teh sancan ya sebelum ya sancan lebaran kudu apa? Bahkan sebelum Ramadan kita harus saling memaafkan. Sahabat naon? Ya jangan sampai masuknya bulan suci hati-hati masih kena kotor, ngewa ka batu. Ya, tahar tos kula ibadah. Oh iya, ternyata kebersihan bukan hanya kebersihan jasadiah kita. Ya, termasuk ruhaniah kita pun harus dibersihkan. Dengan apa membersihkan jiwa itu? Menyucikan jiwa itu dengan apa? Tazkiyatun nafsi membersihkan jiwa itu dengan apa? Ternyata dengan Al-Qur'an. Bersihan hati teh ku Qur'an. Naon maksudnya ku Qur'an teh? Allah hendak membersihkan dengan Al-Qur'an ini dari sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki, sifat-sifat dendam. Sebab cek Allah teh ahli surga dicabut segala dendam. Kebayang Allah mencabut segala dendam yang ada pada dada mereka. Dicabut segala dendam berarti bersih hatena geus eueuh. Sabab dinu ayat nu sanesna ge anu dipanggil teh ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati anu baiknya Quran teh dieu fungsi tazkiyatun nafsi. Ya, kita baca dulu ayatnya. Surat 91 ada surat 91 As-Samsi ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Timbul pertanyaan, bagaimana cara membersihkan jiwa itu? Pertama, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu
menyucikan jiwa manusia. Kieu cenah bahasana teh wa yuzakkihi. Yatlu alaihim ayat, dan dibacakan ayat yang membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihi, dan membersihkan jiwa manusia. Nah, ngabersihan jiwa manusia teh dengan membaca Al-Qur'an kita akan mengetahui syariat-syariat, ketetapan-ketetapan. Sehingga membaca Al-Qur'an teh apa kudu kumaha carana? HDHT, lain goreng hate. Kemudian dalam surat Al-A'raf 14-15 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Nah, jadi kalau dalam ayat ini dirinci, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan apa? Dengan beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu sekaligus menyucikan dirinya, dan dia ingat nama Tuhannya. Kunaon deui cenah ngabersihan hate teh? Berzikir wa dzakara isma rabbih. Kemudian dengan apa lagi? Fasholat, dengan sholat. Sholat pun itu ciri tanda seseorang menyucikan jiwanya dengan sholat teh. Maka kata Nabi, orang yang menyucikan jiwa itu adalah orang yang sholat. Surat 11 114 coba. Surat 11 114 itu menyucikan jiwa itu dengan sholat. Surat 11 ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minan lail. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minan lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Shadaqallahul azim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini asbabun nuzulnya, ya, surat 11 ayat 114 ini, ada seseorang yang menghadap kepada Nabi, kemudian dia menceritakan
perbuatan dosanya. Ya Rasulullah, saya cenah janjian dengan awewe. Terus cenah, ya terjadilah cenah seperti itu tanpa aku setubuhi. Itu nya merendah kumaha we pengennya. Maka Nabi sekecap pun gitu ya tidak menjawab. Karena Nabi ketika ditanya pasti menunggu wahyu. Nabi teh cicing teh. Cenah ditaros teh kalaka. Nabi teh kalah cicing. Da meureunna kumargi ngarasa percuma naroskeun ka Nabi tapi Nabi intinya berdiam diri. Maka ngaleos we si orang itu ya berpaling dari Nabi. Kemudian ketika beberapa langkah dalam hadis itu disebutkan Nabi ya kepergian orang itu diikuti dengan dengan istilah nanti dengan kujuru mata gitu. Sampai kang ngaleos teh direret gitu ku sacadan teh ku Nabi. Nah, setelah agak jauh sedikit turunlah ayat ini. Kata Allah terjawab, wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Maksudnya adalah dirikanlah salat lima waktu. Gitu. Maka Nabi memanggil, hadir. Pertanyaanmu dijawab oleh Allah. Bacakan ayat dia, dirikanlah salat. Sok aya nama cara wudu bebersih salat. Jadi penghapus dosa, penyucian jiwa itu dengan sholat. Karena kata Nabi, as-sholatu ila sholat, ya, kafaratul bainahuma. Kata Nabi dari sholat ke sholat kiparat dosa di antara keduanya. Lamun orang berbuat dosa, tiga sholat isya, berbuat dosa ya, maka ketika sampai sholat subuh, sholat subuhnya dihapus dosa. Kemudian ketika sholat subuh pun ada dosa, harus diingat ini dosa-dosa kecil, lain dosa gede. Bisa saja dosa anu teu karasa lah. Ya, seperti kesadar katanya aduh. Tadi teh abdi teh nerangkeun ulah ngomongkeun batur setiap detik kemudian begitu di jalan ulah ngomongkeun batur. Da ingat teh astagfirullahalazim. Betul, Pak. Tadi saya menerangkan di dalam ceramah teh itu awas jangan sampai saya bilang setiap detik teh kan terus maju ya. Kumaha pas detik eta teh urang ngomongkeun batur salila detik tuluy. Wah, tak ngomongkeun batur eta tuluy. Begitu pulang di mobil ngomongkeun batur tak diuji ku Allah teh. Jontet inget pan maneh teh tadi teh nerangkeun astagfirullahalazim. Teu karasa, eta kan dosa teu karasa. Gitu. Nah, dosa-dosa itu akan dihapus dengan yang namanya sholat. Maka kata Nabi, orang yang sholat adalah seperti orang yang mandi 5 kali. Apakah ada kotoran kata Nabi? Itu. Jadi ibarat orang yang sholat 5 waktu itu, ibarat dia masuk ke dalam rumah, kemudian sebelum masuk ke dalam rumah ada sungai, kemudian dia mandi. Setiap masuk ke rumah itu dia mandi dulu. Apakah ada kotoran kata Nabi? Nah, sholat 5 waktu itu adalah pensuci, pembersih. Maka kata Nabi, as-sholatu ila sholat kafaratun bainahuma. Al-umratu ila al-umrah kafaratun bainahuma. Al-jumu'atu ila al-jumu'ah kata Nabi. Kafaratun bainahuma. Jadi di Jumaah ke Jumaah itu menghapus dosa. Jumaah ke Jumaah dihapus dosa di Jumaah kemarin. Dihapus dosa kalau eta hadis lagi aya. Begitupun anu umrah, ti umrah ka umrah teh ti kafifah, maka dulu mah duit mah. Wah, cenah urang bersihane. Itu ku umrah ya satahun 2 kali umrah teh. Bisi cenah genep bulan urang loba dosa. Dibersihan ku umrah. Nah, dosa-dosa yang tidak terasa, ya dosa-dosa kecil, gitu ya. Maka ini kasusnya adalah tadi
Dijawab oleh Nabi, kamu telah berbuat maksiat dosa, tapi kan tanpa menyetubuhinya, karena berarti begitu bersetubuh berarti dosanya besar. Ya. Nah, dibersihkan dengan sholat 5 waktu. Kemudian kata Nabi, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna sayiat, akan menghilangkan dosa-dosa kejelekan. Yang ini disebutkannya dalam ayat ini disebutkan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Sekali lagi, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi ketika perbuatan buruk dahulu ditinggalkan, kemudian dia terus berbuat baik, maka dihapuslah dosa-dosa keburukan orang, tekuk pegawaian hade orang tadi hapus. Diikuti dengan kebaikan terus, kebaikan. Makanya orang yang tobat itu, ya, orang yang tobat itu Allah yang menjanjikannya. Kata Allah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah akan mengganti, yubaddilullahu sayyi'atihim, Allah akan mengganti kejahatan-kejahatan mereka al-hasanat dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, jadi tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa itu tadi, ya, dengan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, dengan berzikir, fasalla, dengan sholat. Kemudian dengan apa lagi? Dengan zakat. Zakat pun membersihkan jiwa. Dari jiwa, dari apa? Dari kekotoran, keserakahan jiwa. Kan nusarakat jiwa. Nusarakat jiwa. Cik anu pedit naon? Hate. Ulah atau lebih ke. Ya, jadi dengan zikir, dengan sholat, dan dengan membayar zakat itu membersihkan jiwa. Gitu. Sok buka surat 9:103. Nah, itu membersihkan jiwa, ya. Membersihkan jiwa itu 9, surat 9, surat At-Taubah ayatnya 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salawataka sakanun lahum. Otak ya wawannya. Inna salataka sakanun lahum. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallah.
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dari kekikiran dan membersihkan mereka dari cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda dan menyucikan mereka. Maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka, dan memperkembangkan harta benda mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi jujur ya, kalau kita didoakan hati orang kumaha tah? Lamun nyuhunkeun didoakan, heug didoakan hati orang kumaha tah? Tentram. Alhamdulillah, mudah-mudahan aya harapan, mudah-mudahan diijabah. Ya, jadi pembersihan jiwa itu dengan berzikir, dengan sholat, dengan zakat, membersihkan jiwa itu. Dan dengan apa lagi? Dengan apa? Dengan mau dibacakan ayat-ayat Allah. Ternyata itu dengan mau dibacakan. Kan idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayatnya nambah iman. Sedangkan tadi di Quran surat 90 berapa? 9 ya ini man tazakka dengan beriman. Masih bersita jiwa orang teh. Ya, termasuk kita sering mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Nah, dibacakan Al-Qur'an itu kumaha nya kieu, termasuk seperti sekarang kita mau mendengar dibacakan Quran. Ya, surat Al-Baqarah ayat 151. Surat Al-Baqarah ayat 151. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Kama sebagaimana kalau dalam terjemah ini ada kurung tutup kurung buka. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu. Jadi membersihkan, menyucikan kamu itu
Dengan apa? Dengan dibacakannya ayat-ayat Allah oleh Nabi. Itu teh hendak disucikan cenah urang teh. Oh benar. Berarti orang hasil ngaji teh lain kurang naon hayang bersih ya hati. Bersih jiwa, tazkiyatun nafsi. Sabab lamun geus bersih mah berenanya si jiwa teh jadi qalbun salim. Hate nu salamet. Nu salamet tina iri, salamet tina dengki, salamet tina pokona mah dan sebagainya. Karena sekali lagi yang akan diseru oleh Allah hanyalah jiwa yang sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Atau dalam Quran surat 26 itu surat Asy-Syu'ara. Itu dalam ayat itu disebutkan Nabi Ibrahim yang mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, di mana pada hari la yanfa'u malun, tidak akan bermanfaat yang namanya harta, wala banun, dan tidak bermanfaat yang namanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Nah, jadi ciri-ciri hati anu bersih teh mana? Itu disebutkan sebagai penutup hati anu dicabut segala dendam. Hati yang dicabut dari segala dendam. Ya, sebagai penutup surat 7:43. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 43. Oh, anu babari ke surga teh ora. 7:43. Silakan dibaca artinya saja, boleh? Mangga, Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Dan kami mencabut segala macam dendam yang berada dalam dada mereka. Coba. Acan ada imam ke di surga, dah hese di dunia mah. Apa dititah nage? Memaafkan kesalahan orang. Dititah kebersihan hati. Ternyata asal surga itu tidak semudah berikan tangan. Kudu aya perjuangan. Ketika kata Nabi, sambunglah orang yang memutuskan kamu, bayangkan. Sambungkeun jelema anu menggatkeun maneh. Urang kudu nyambungkeun. Kemudian berilah orang yang pelit terhadapmu. Berarti orang begitu orang mereka anu pelit. Naon cing? Berarti orang lillahi ta'ala karena Allah, lain karena bager si eta. Kan orang lamun mereka suka bagernya. Orang marasat bareng mereka sedang. Saya tanya sebarang. Bulan karima. Hah? Bulan karima. Berarti berenang. Hah? Aduh. Abu Bakar, saya memberi makan, saya tidak. No? Saya tidak mengharap ucapan terima kasih dari mereka. Sok kenapa? Iya mah karena kayak ngaji ya, kudu praktek. Namun aya urang berek ieu barang berek. Cek dari pasana nuhun keun acan. Ela we jelema. Di berek teu nuhun keun acan, leos. Tah urang teh barang berek eta teh karena jelema eta, tapi karena Allah. Ya, surat berapa? Surat Al-Insan 76. Surat 76 ayat 8 dan 9.
Al-Lail oke ya, Al-Lail ada, tapi yang itu saja dulu, yang 76. Al-Insan ayat 8 dan 9. Sok, mangga diawas hartosna. Ngaji banget Haji. Makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Iya jelas. Iya jelas ayatnya. Siapa yang praktek ini dalam tafsir disebutkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada praktek kita Sayyidina Abu Bakar. Saya mah barang beretek geus lempeng lah. Geus lain geus teu harapkeun rasa terima kasih dari mereka. Ucapan terima kasih maupun balasan dari mereka. Ya jelas ayatnya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Ya. Kemudian sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Berarti kajelema nu kumaha ya urang barang bere? Kajelema nu pika keheuleuh bayangkeun urang kudu bere. Ada teu. Ieu edan teh hate ieu. Ngahegakna hate aing teh keheul itu. Ngahegak hate teh bener, tapi urang kudu mere. Berarti mere eta teh lain karena jelema dan jelema ketika keheul aing sabanana. Itu cuma urang teh mere. Tetah begitu mere eta teh liwajhillah. Hah? Disebutkeun di dinya ya liwajhillah innama nut'imukum liwajhillah, hanyalah untuk hanya mengharap keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya tidak mengharap balasan dari kamu dan juga saya tidak mengharap ucapan terima kasih dari kamu. Kan syukur teh syukron teh nuhun, teu butuh dinuhun. Cuma komunikasikan punya ku abdi teh gitu. Ditah mah pas abdi ngareo tu dijieun kumaha. Teu naon da pahala mah tetap. Ada ieu. Saya memberi kamu itu tadi tidak mengharap balasan dari kamu. Terserah mau kamu buang, mau kamu bakar kayak. Yang penting kita sudah memberikan dan catatan itu sudah tetap di sisi Allah. Apa? Ingatlah kata Allah, ya. Malaikat yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Yang tidak ada satu ucapan pun, tidak ada suatu perbuatan pun kecuali illa ladaihim, kecuali di sisinya Allah memberikan ya tugas untuk mencatatnya. Illa ladaihim raqibun atid, kecuali di sisinya ada raqib dan atid yang selalu mencatat. Jadi anu diharapkeun urang catatan nu alus. Paduli batur mah rek kumaha-kumaha, nu penting urang. Makana dinu silih hampurana ge kudu naon bet urang kudu minta hampura sok sanajan si eta nu salah. Naon cing mengharapkan ridho Allah dan catatan yang baik dari malaikat. Tak kitu, Bu. Kelantek teh Allah. Gengsinya gede. Apa hadiah lagi surga? Namun babari sabun. Oh, karena apa? Dalam hadis disebutkan sedekah yang paling utama ialah yang kau keluarkan, sedangkan engkau dalam keadaan kikir mengharapkan kaya dan takut miskin. eta mah sebaik-baik sedekah ketika orang keur menjeunah penit. Isi minyak itu kan. Resepnya sedang minyak. Keur hese minyak urang sedekah minyak. Tah eta yeuh anu nami-namina naon bersih hati itu ternyata wah luar biasa. Betul. Nah, apalagi kita sekarang akan menghadapi bulan Ramadan. Pasti abdi mah yakin
Soalnya abdi ge mengalami aya ningali beungeut eta teh, beungeut pikakeun we. Ya Allah ningali beungeut eta ya Allah. Astagfirullahaladzim ningali beungeut teh hungkul, ningali beungeut teh geus nyol kana hate teh kasabaleun. Gitunya. Terus nginjem deh ka urang teh nginjem. Namun cenah dah cenah semua teh hayang nginjemkeun oge. Tapi oleh karena apal ayat ieu mangga ngeleuy kakeun Duka mari oge can mayar. mangga urang teh. Mangga teh bari jeung ya Allah bener ya pahalana surga. Jadi urang teh mengharap hanya karena Allah, bukan hanya karena dibaiki dengan budi pekerti yang baik dia. Tapi punten aya oge yang namanya hadis yang menyatakan lam yaskurillah wa lam yaskurin nas. Tapi balik punten. Lam yaskurin nas wa lam yaskurillah. Moal disebut jelema anu syukuran ka Allah lamun manehna teu syukuran ka jelema. Sok aya hadis eta kumaha? Moal disebut eta jelema syukuran ka Allah lamun ka jelema ge geus teu syukuran. Eta mah berarti urusan anu diberena, lain urusan urang. Gampang eta mah cenah. Bener teh eta mah urusan anu diberena bener teh. Ikhlas teh. Nuhun. Kira mana kumaha bae dia ngahirkeun Nuhun. Pak, sabi-sabi. Anu teh kitu tah. Teh kudu lieu. Enggak, sabi-sabi. Etanya paingan disebutkan Nabi teh innaka la'ala khuluqin 'alim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Di dinya ternyata praktekna teh budi pekerti yang agung teh karena Allah nanaon oge. Sok sanajan lain jadi bener-bener karena eleh teh. Karena Allah we mah. Itu sok sanajan batur kumaha ka urang urang mah hade we. Sok ayeuna ayatna jelas, erek barang beres saya tidak mengharap balasan. Saya tidak mengharap ucapan terima kasih. Wajibullah hanya karena Allah. Ketika nanti di malam Lailatul Qadar ya, tah di malam eta cenah. Maka yang bangun kemudian menyambut Lailatul Qadar itu semuanya mendapat salam dari para malaikat. Jadi malaikat teh nyalaman urang kan anu mengarebu malaikat teh nyalaman urang teh minangka mah diwilujengkeun lah selamat bari sasalamat teh beda teh katingali ku urang. Kecuali kata malaikat yang tidak akan aku salami adalah satu yang sedang berselisih tak anu pasea moal disalaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.